Oke, Ibu akan share kembali untuk materi pembelajarannya. Sudah ada? Belum. Belum ya. Ditunggu dulu sampai materinya ada ya. Oke, sudah ada yang masuk untuk materinya. Ada yang masih belum keluar materi pembelajarannya di layar handphone atau laptopnya? Oh, masih ada yang belum. Siapa yang belum? Udah semuanya. Oke, kalau sudah. Tadi sudah Ibu katakan bahwasanya materi pembelajaran hari ini ada di tema 6 tentang energi dan perubahannya. Untuk subtema yang kita pelajari ada di subtema 3 yaitu tentang energi alternatif. Beberapa sudah kita bahas pada pertemuan via Zoom meeting pada hari Senin, namun sekarang kita akan mantapkan lagi materinya supaya anak-anak lebih memahaminya ya. Masih berkenaan dengan energi alternatif. Ada yang tahu energi alternatif itu apa? Energi Energi yang dapat mengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil, pinter. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Kenapa harus digantikan nih sumber bahan bakar fosil? Kenapa harus diganti pakai energi alternatif? Kenapa ya, Solihah? Ada yang masih ingat alasannya kenapa? Ada yang tahu? Harus Ibu Guru tanya nih. Karafshan, kira-kira kenapa ya? Energi dari bahan bakar fosil harus diganti menggunakan energi alternatif. Kenapa ya? Tahu nggak Karafshan? Tahu Bu. Apa? Jadi apa? Nggak tahu. Oke, coba Kanaufar deh. Kanaufar tahu nggak kenapa energi dari bahan bakar fosil harus diganti pakai energi alternatif? Tahu nggak Kanaufar? Masih ingat nggak? Enggak. Oh enggak. Oke, Ibu Guru akan kasih tahu ya untuk Solih dan Solihah kelas 3B. Kenapa nih bahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi alternatif? Karena bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Artinya, lama-kelamaan jika dipakai terus-menerus dia akan habis. Maka itu kita harus menggunakan energi alternatif supaya kita tidak terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. Masih ingat nggak bahan bakar fosil itu contohnya apa saja? Batu bara, pinter. Apalagi? Minyak bumi. Satu lagi apa ya? Ya, kalau minyak tanah itu maksudnya ke minyak bumi. Satu lagi contohnya apa ya? Batu bara. Batu bara, minyak bumi. Satu lagi apa lagi? Hayo. Ada yang masih ingat? Gas api. Gas bumi atau gas alam itu adalah contoh bahan bakar fosil. Coba sebutkan lagi. Kazalfa, halo Kazalfa, bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa. Kazalfa coba sebutkan 3 contoh bahan bakar fosil yang barusan Ibu Guru sebutkan. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Gas alam, pinter, atau gas bumi, luar biasa. Coba ke Kak Haikal. Kak Haikal coba sebutkan 3 contoh bahan bakar fosil. Apa aja Kak Haikal? Batu? Kak Haikal? Oke, coba ke Kak Elmira Sahya Aziz. Halo Kak Elmira, bisa mendengar suara Bu Guru Solihah? Kak Elmira. Oke, lanjut ke Kak Raihan. Kak Raihan bisa mendengar suara Bu Guru Solih? Kak Raihan bisa mendengar suara Bu Guru? Oke, kita lanjut ke yang lain. Kak Aksa bisa mendengar suara Bu Guru Solih? Nggak bisa dibuka. Oke. Coba ke siapa ya? Ke Kak Atkia deh. Kak Atkia bisa mendengar suara Bu Guru nggak Kak Atkia?
Bisa. Oke, Kak Atkia coba sebutkan 3 contoh bahan bakar fosil yang barusan sudah kita sebutkan bersama-sama. 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, coba siapa ya? Kak Naufar deh, Kak Naufar. Kak Naufar coba sebutkan 3 contoh bahan bakar fosil. Batu bara, Batu bara, minyak bumi, dan kompor dunia. kompor dunia, gas bumi atau gas alam ya, Solih. Oke, Ibu Guru ucapkan selamat bergabung kepada Kak Salma dan Kak Salman dalam pembelajaran via Zoom meeting hari ini ya. Oke, Kak Naufar hebat luar biasa. Coba sekarang Solihah, tolong diaktifkan deh untuk mic-nya ya supaya terdengar di Bu Guru. Bu Guru sekarang punya gambar. Coba sebutkan nama sumber energi fosil ini. Ini namanya apa ya? Batu bara. Batu bara, hebat Kak Siti. Lanjutkan lagi. Kalau ini apa ya contohnya nih? Aftur, pinter luar biasa. Aftur itu apa? Bahan bakar pesawat. Pinter luar biasa. Bahan bakar pesawat. Kita lanjutkan lagi. Ini apa namanya? Minyak tanah. Pinter. Kalau minyak tanah ini fungsinya buat apa ya? Minyak tanah itu biasanya digunakan untuk apa ya? Pintar, bahan bakar kompor minyak. Pintar. Kalau yang ini apa? Iya, pintar. Kalau ini apa namanya? Gas LPG. Pintar, luar biasa. Kalau gas LPG biasanya kita gunakan untuk apa ya? Memasak. Untuk memasak. Kira-kira kompor yang digunakannya antara kompor minyak sama kompor LPG sama enggak ya? Sama enggak ya? Beda. Pintar, luar biasa. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk memasak. Nah, tadi sudah kita sebutkan tentang contoh-contoh energi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ada berapa, Solihah? Ada 3. Ada 3. 1. Batu bara. Batu bara. 2. Minyak bumi. Minyak bumi. 3. Gas alam. Gas alam atau gas bumi yang luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tadi kan sudah dibilang kalau misalkan gas bahan bakar fosil itu lama-kelamaan jika dipakai terus-menerus akan habis. Maka itu kita harus beralih ke energi alternatif. Pas hari Senin pembelajaran via Zoom meeting dengan Bu Guru, kita sudah membahas tentang contoh energi alternatif. Ada 3. Coba sebutkan apa saja. Energi matahari. Pinter, energi matahari atau surya. Lanjutkan yang kedua. Angin. Energi yang ketiga. Energi air. Pinter, luar biasa. Ibu mau tanya seorang-seorang boleh nggak ya? Boleh. Teh tanyanya ke. Boleh. Oke, Ibu Guru ucapkan selamat bergabung terlebih dahulu untuk Kak Fahma dalam pembelajaran via Zoom meeting hari ini ya Kak Fahma. Selamat bergabung. Oke, Solihah, Bu Guru mau tanya ke Kamisya. Halo Kamisya. Kamisya bisa mendengar suara Bu Guru, Solihah? Tanya. Bisa. Oke, Kamisya coba sebutkan contoh energi alternatif yang pernah kita pelajari. Kamisya diaktifkan. Iya, Kamisya apa saja ya? Contoh energi alternatifnya? Energi Kamisya suaranya tidak terdengar di Bu Guru. Oke, kita ke yang lain dulu. Kak Fahma bisa mendengar suara Bu Guru, Solih? Oke, ke Kak Sidki deh. Kak Sidki bisa mendengar suara Bu Guru, Solih? Bisa. Bisa, Kak Sidki. Coba sebutkan contoh energi alternatif yang sudah kita pelajari apa saja? Surya. Terus? Bayu itu apa artinya? Angin. Pintar, luar biasa. Satu lagi? Air. Air, luar biasa.
Coba ke Kak Salma dan Kak Salman. Kak Salma dan Kak Salman bisa mendengar suara Bu Guru, Soli? Bisa. Oke, Kak Salma dan Kak Salman. Barusan Kak Siti sudah menyebutkan contoh 3 contoh energi alternatif. Coba disebutkan kembali 3 contoh energi alternatif. 1. Energi angin, Luar energi biasa. matahari, Bagus. energi air. Luar biasa. Angin atau bayu, matahari atau surya, dan air. Luar biasa. Berarti anak-anak sudah bisa ya. Coba ke Kak Safa. Ada Kak Safa di sana? Ada. Oke, Kak Safa. Coba Kak Safa, tolong sebutkan 3 contoh energi alternatif yang sudah kita pelajari. Apa saja ya? Energi matahari. Terus? Energi apa? Matahari atau surya. Terus? Energi bayu. Bayu. Bayu itu artinya apa? Angin. Angin. Pintar. Satu lagi? Pintar. Air. Luar biasa. Kak Safa hebat. Luar biasa. Solih-solihah kelas 3B. Sudah bisa menyebutkan contoh energi alternatif. Tadi sudah menyebutkan contoh energi dari bahan bakar fosil. Yang kedua sudah bisa menyebutkan contoh energi alternatif. Nah, sekarang Bu Guru tampilkan lagi nih. Ada gambar di sini. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Panel surya. Pintar, panel surya. Panel surya itu digunakan untuk apa? Oh, hebat, ini panel surya. Ini digunakan untuk apa ya? Matahari. Apa? Matahari. Iya, pintar, menggunakan sumber energi matahari. Ini sumber energi mataharinya jika disediakan panel surya akan dirubah menjadi energi apa ya? Listrik. Energi listrik. Hebat Kak Naufar, masih ingat. Jadi ini merupakan panel surya yang digunakan untuk mengubah energi matahari atau surya menjadi energi listrik. Kalau pembangkit listrik yang menggunakan matahari sebagai sumber energinya disebut Pintar. Coba Bu Mira mau tanya sama Kak Fahma. Halo Kak Fahma, bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa. Oke Kak Fahma, boleh diaktifkan terlebih dahulu mic-nya biar terdengar oleh Bu Guru. Di-unmute dulu. Kak Fahma bisa di-unmute dulu? Mana Kak Fahma? Bisa. Kak Fahma bisa mendengar suara Bu Guru, Soli? Oke, coba ke Kak Akia aja deh. Kak Akia bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa, Kak Akia di-unmute dulu biar suaranya terdengar di Bu Guru? Nggak bisa? Coba diaktifkan dulu mic-nya. Kak Akia. Oke. Kak Akia. Kak Akia PLTS. Oke. Coba kita ke Kak Sidki lagi deh. Kak Sidki bisa mendengar suara Bu Guru, Soli? Bisa. Kak Sidki, Bu Guru mau tanya boleh nggak ke Kak Sidki? Boleh. Kak Sidki, PLTS singkatan dari apa sih? Pembangkit listrik tenaga surya. Pintar, berarti menggunakan energi apa? Memanfaatkan energi apa? Energi matahari atau energi surya. Nah, panel listrik ini berfungsinya untuk apa ya Kak Sidki? Mengubah energi surya menjadi energi apa? Menjadi Energi listrik. pintar, luar biasa. Solih-solihah yang sudah bergabung dalam pembelajaran ini boleh di unmute terlebih dahulu ya supaya bisa menjawab pertanyaan Ibu Guru. Oke? Sudah. Oke, Kak Safa hebat. Lanjutkan kembali. Di sini udah ada panel surya. Ibu Guru akan masuk ke materi selanjutnya di ini dia. Ada yang tahu ini gambar apa?
Kincir angin, pintar. Hebat Kak Safa, ini adalah kincir angin. Kincir angin itu berfungsi untuk apa ya? Merubah energi angin menjadi energi Bayu. Angin itu bayu. Energi bayunya dirubah nih pakai kincir angin ini menjadi energi apa ya? Listrik. Pintar, luar biasa, dirubah menjadi energi listrik. Oke, ada nih pembangkit listrik yang menggunakan energi angin atau energi bayu, disebutnya atau terkenal dengan istilah apa ya? PLTB. PLTB. Bu Guru mau tanya ke salah satu orang. Kak Fahma bisa mendengar suara Bu Guru Solih? Oke, Kak Fahma, Bu Guru mau tanya dulu sama Kak Fahma. Kalau PLTB itu singkatan dari apa ya? Tahu nggak? Kak Fahma? Oke. Kak Aksa deh, Kak Aksa. Kak Aksa bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa. Kak Aksa, kalau PLTB itu singkatan dari apa sih Kak Aksa? Pembangkitan listrik. Pembangkit listrik tenaga Surya. PLTB. Pembangkit listrik tenaga Tenaga Bayu. Bayu, luar biasa Kak Safa. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu artinya apa? Angin, pinter. Nah, Solihah tahu nggak kalau angin tuh dari zaman dahulu sudah digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang mau membacakan teks bacaannya untuk Bu Guru? Siapa yang mau? Boleh, silahkan Kak Safa. Enggak, Bu. Oh enggak, bukan Kak Safa. Siapa dong yang mau membacakan buat Bu Guru? Kak Fatih deh. Kak Fatih bisa mendengar suara Bu Guru? Kak Fatih. Ke Kak Salma deh. Kak Salma bisa membacakan teks bacaannya untuk Bu Guru berdua dengan Kak Salman? Ya, Kak Salma dan Kak Salman. Kak Salma dan Kak Salman aktifkan terlebih dahulu mic-nya ya. Oke. Kak Salma dan Kak Salman bisa mendengar suara Bu Guru? Solihah, ada yang bisa mendengar suara Bu Guru? Ada. Banyak sekali yang mendengar suara Bu Guru. Ada yang mau membacakan materi untuk Bu Guru? Oke, silakan. Kurang gede, Bu. Sebentar, Ibu Guru besar. Oke, Ibu Guru besarkan dulu ya. Ya, kurang gede. Ya, silahkan Kak Akia. Umi. Bisa. Ya, Kak Akia. Pemanfaatan energi angin. Sejak zaman dahulu, energi angin telah banyak dimanfaatkan. Pada masa ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar angin yang berhembus, akhirnya kapal pun melaju. Sementara di daratan, energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin dihubungkan dengan alat penggilingan sabu
dan gandum, atau digunakan para petani garam untuk mengalir laut ke tambak-tambak garam. Pintar, terima kasih Kak Atia sudah membacakan materi untuk Bu Guru. Oke, jadi Solih-Solihah, untuk angin itu dari zaman dahulu sudah banyak digunakan oleh kita para manusia, untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa itu ketika belum ada kapal seperti sekarang, kapal feri yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya, manusia menggunakan energi angin untuk membawa kapal pada suatu tempat. Jadi mereka menggunakan layar dan memanfaatkan energi angin untuk membawa kapal tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, di beberapa daratan juga ternyata kincir angin itu banyak digunakan. Yang pertama adalah untuk memutar kincir angin yang dihubungkan dengan penggilingan sagu atau gandum, atau malah sekarang untuk para petani garam, kincir angin ini masih digunakan untuk mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Jadi petani itu bukan hanya petani kayak padi, ternyata orang-orang yang membuat garam itu disebutnya sebagai petani garam. Nah, mereka itu masih menggunakan kincir angin sebagai media untuk membantu mereka mengalirkan air-air laut ke tambak garam. Seperti itu. Sampai sini Solih-Solihah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, luar biasa, terima kasih. Coba sebentar ya, Ibu Guru akan stop dulu untuk materinya. Ibu Guru akan cek kembali apakah materinya sudah ada. Masih loading, ditunggu dulu ya Solih-Solihah. Oke, Solih-Solihah, jika sewaktu-waktu dalam pembelajaran ini koneksinya nanti terputus, tolong masuk lagi ke dalam link Zoom yang sudah Ibu Guru berikan di grup kelas ya. Nanti anak-anak masuk kembali ke link itu, nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya. Mengingat waktu pembelajaran kita ditambah yang tadinya 30 menit menjadi 1 jam. Sekarang waktu pembelajaran kita hanya tinggal 5 menit lagi. Nanti ketika terputus, tolong masuk lagi ke link Zoom yang sudah Ibu Guru berikan ya. Oke, kita lanjutkan Solih-Solihah. Ada yang masih belum connect dengan materinya? Udah, oke. Kita lanjutkan kembali ya Solih-Solihah. Oke, di sini ada Oke, Solih-Solihah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi tentang pemanfaatan sumber energi angin atau sumber energi bayu ya. Sekarang pemanfaatan energi zaman sekarang ditingkatkan. Kalau dulu orang-orang hanya memanfaatkan energi angin atau energi bayu untuk sekedar menggiling sagu atau menggiling gandum atau sekedar mengalirkan air-air laut ke tambak garam. Kalau sekarang energi angin itu sudah digunakan untuk menghasilkan listrik atau yang disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau sering dikenal dengan istilah PLTB. Kalau di negara-negara lain itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Nah, Indonesia baru nih membuat PLTB ini, salah satunya yang ada di Kabupaten Sidenreng di Rapang, Sulawesi Selatan dengan kekuatan 30 turbin yang dapat mengaliri 70.000 rumah. Jadi Indonesia juga sudah punya nih untuk PLTB-nya. Ada di Sulawesi Selatan dengan berapa turbin? Ada 30 turbin yang dapat mengaliri 70 rumah. Oke, Solih-Solihah, sampai sini Bu Guru mau tanya boleh? Bu Guru mau tanya ke Kak Sidki. Kak Sidki bisa mendengar suara Bu Guru? Bisa. Kak Sidki, di Indonesia ada nih PLTB yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ada di mana ya? PLTB yang sudah dibangun pemerintah di Indonesia ada di mana? Sulawesi Selatan. Ada berapa turbin yang digunakan di sana, Kak Sidki? 30. Ada 30 turbin. Bisa mengaliri berapa rumah?
70.000. Hebat, luar biasa. Ada 70.000 rumah yang dapat dialiri oleh listrik dengan kekuatan 30 turbin ya. Adanya di Rapang, Sulawesi Selatan. Sekarang Bu Guru mau tanya nih kepada Solih-Solihah semua. Kalau ini gambar apa ya? Bendungan. Pinter, gambar bendungan. Gambar bendungan. Kalau bendungan ini biasanya dimanfaatkan oleh kita untuk membuat apa? PLTA itu singkatan dari apa? Pembangkit tenaga. Pembangkit listrik tenaga air. Luar biasa hebat, semua solid bisa menjawab pertanyaan Bu Guru. PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Berarti sumber energi yang dimanfaatkan untuk membuat listrik ini adalah air. Pinter. Airnya itu didapatkan dari mana? Bendungan. Dari bendungan. Pinter, luar biasa Kak Raihan. Kita lanjutkan lagi Solih-Solihah. Nah, ternyata air dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pembangkit listrik skala besar dan yang kedua ada pembangkit listrik berskala kecil. Ada dua ya, pembangkit listrik berskala besar dan pembangkit listrik berskala Kecil. Pinter kasih, luar biasa. Kita lanjutkan lagi nih, Solih-Solihah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembangkit listrik dengan skala besar. Pembangkit listrik dengan skala besar itu bisa disebut juga dengan PLTA yang sering kita sebutkan. PLTA itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Coba ada yang mau membacakannya dulu nggak ya untuk Bu Guru? Kak Elmira bisa mendengar suara Bu Guru? Solihah? Bisa. Kak Elmira tolong dibacakan dulu dong materi pembelajarannya. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi air yang Mengalir dari bendungan atau air terjun atau air menjadi